Selamat siang anak-anak muridku. Apa kabar? Harapan saya setelah kalian menerima hasil nilai tengah semester kalian bertambah semangat untuk belajar, ya. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan di nilai ujian tengah semester ini akan memacu kalian untuk tetap semangat belajar. Oke, nah anak-anakku, kita masuk kepada pertemuan kita berikutnya, ya. Nah, kalau kemarin kita bicara mengenai sistem gerak pada manusia, khusus pada hari ini kita bicara mengenai sistem gerak pada hewan, ya. Hewan apa saja yang akan kita bahas? Hewan yang kita bahas adalah hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang, dan vertebrata, hewan bertulang belakang. Oke, langsung kita saja mulai. Oke, baik. Ya, sistem gerak pada hewan. Langsung aja ya. Nah, ya. Pernah nggak kamu perhatikan gerakan burung yang sedang terbang atau katak yang sedang melompat? Burung atau katak tersebut memerlukan rangka dan otot agar dapat bergerak. Namun, banyak vertebrata kecil yang mampu mempertahankan bentuk tubuhnya tanpa rangka. Ya, nanti kita bahas ya. Bentuk tubuh hewan-hewan ini bergantung pada tekanan cairan tubuh mereka, ya, bentuknya sesuai dengan tekanan cairan tubuh mereka. Oke, itu pendahuluan kita. Mari kita bahas satu persatu. Oke, nah kita bahas mengenai sistem gerak pada vertebrata, ya. Vertebrata yang cukup terkenal adalah cacing pipih dan cacing gilik. Cacing pipih dan cacing gilik ini adalah kelompok dari kelas Annelida. Dan Coeluroterata atau Cnidaria memiliki sistem rangka hidrostatik. Ya, hidrostatik berarti dia berkaitan dengan adanya cairan di dalam tubuh mereka. Ya, jadi dia akan bergerak sesuai dengan tekanan cairan di dalam tubuh mereka. Oke, nah berikutnya sistem hidrostatik memungkinkan gerakan peristaltik yang merupakan pergerakan yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang ritmik dari kepala sampai ekor. Itulah pengertian sistem hidrostatik tadi, ya. Memungkinkan gerakan peristaltik, ya, gerakan peristaltik yang merupakan pergerakan yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang ritmik dari kepala sampai pada ekor. Itulah dia. Nah, gerakan ini terjadi karena adanya gerakan otot vertikal, sirkuler, dan otot longitudinal. Ya, sirkuler dan otot longitudinal. Ya, oke. Berikutnya, hewan vertebrata yang lain adalah dari kelompok arthropoda. Nah, kelompok arthropoda ini, ya, rata-rata mempunyai rangka luar. Ya, oke. Arthropoda dan moluska. Ya, arthropoda yang memiliki rangka luar, ya, itu adalah apa? Contohnya apa? Apa? Iya. Contoh arthropoda itu apa? Di situ dia laba-laba, di situ dia kalajengking. Itu kan kelompok arthropoda, ya. Mereka memiliki. Lalu di situ dia udang, ya. Di situ dia lobster, ya. Nah, mereka memiliki rangka pembungkus luar. Rangka pembungkus luar itu menutupi seluruh permukaan tubuh mereka. Dikenal dengan nama body case, ya. Nah, berikutnya adalah shell. Shell ini adalah cangkang. Nah, cangkang ini dia menutupi hanya setengah dari permukaan tubuh makhluk hidup ini. Nah, ini terdapat pada siapa? Pada gastropoda atau kelas hewan bertubuh lunak. Ya, contohnya bekicot, apalagi contohnya siput, contohnya kerang, contohnya tiram. Nah, itu dia, ya. Nah, itu adalah sistem gerak pada si vertebrata khusus pada kelas arthropoda dan kelas gastropoda dari kelas moluska, ya. Oke. Kita masuk kepada sistem gerak pada vertebrata. Kita tahu kelas pada vertebrata itu ada 5, ya. Yang pertama Pisces, yaitu ikan. Yang kedua itu adalah amfibi, itu katak atau kodok. Yang ketiga adalah reptil. Nah, itu bisa banyak, buaya, kadal, ular, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah aves, contohnya burung, apalagi ayam, ya, unggas, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah mamalia. Tapi mamalia ini udah kita bahas pada sistem gerak pada manusia, karena tubuh kita sama seperti
mamalia, ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ikan atau fishes, ya. Ikan bergerak dengan cara berenang, ya. Ikan bergerak dengan cara berenang, ya. Ketika dia berenang, kenapa dia bisa berenang? Yang pertama, air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibanding dengan massa jenis ikan, sehingga inilah yang menyebabkan ikan dapat melayang di dalam air dan dengan energi yang sedikit saja ikan bisa bergerak. Ya. Kemudian, selain karena massa jenis ikan yang lebih kecil dibanding dengan lingkungannya, bentuk tubuh ikan juga mempengaruhi kemampuan untuk bergerak. Nah, bentuk tubuh ikan ini rata-rata aerodinamis atau streamline, ya, sehingga dia dapat mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air, sehingga ikan dapat mudah bergerak di dalam air. Bentuk tubuhnya yang streamline itu mempermudah dia untuk bergerak, ya. Oke, berikutnya. Nah, tubuh ikan juga dilengkapi dengan otot dan tulang, ya, yang mendorong. Nah, ini fleksibel sifatnya, sehingga dapat mendorong tubuh ikan tadi, ya, dapat mendorong tubuh ikan tadi menggunakan ekor. Yang mendorong tubuhnya itu adalah ekor dan sirip yang ada pada ikan tersebut, ya, karena dia punya tulang dan otot, ya, sehingga dapat menggerakkan tubuhnya, ya. Kemudian sirip samping dan sirip ekor yang lebar bisa berfungsi membantu mendorong gerakan ikan ke depan sehingga ikan bergerak lebih cepat, ya. Sirip samping dan sirip ekor, ya, yang lebar mampu mendorong ikan bergerak lebih cepat, mendorong dia ke depan, ya. Sehingga ada rumusnya, ya, rumus ikan itu dapat bergerak, ya, kelompok yang hidup di air dapat bergerak. Yang pertama, kerapatan airnya harus besar, kemudian gaya angkat airnya besar, massa jenis hewannya harus kecil, kemudian bentuk tubuh ikan yang berbeda-beda, ya. Jadi kesimpulannya adalah ikan, ya, kelompok ikan memiliki tubuh yang streamline atau aerodinamis. Nah, tubuh yang bentuk seperti ini itu mengurangi hambatan ketika dia bergerak di air, sehingga ketika dia sedikit hambatan, maka ikan akan bergerak lebih cepat. Nah, selain itu dia memiliki yang namanya otot dan tulang, ya. Kemudian dia juga bergerak dibantu oleh ekor dan sirip. Karena sirip sampingnya, ya, sirip sampingnya dan sirip ekornya itu berfungsi mendorong dia maju ke depan, sehingga ikan dapat bergerak lebih cepat ketika bergerak ke depan, lebih cepat ketika berada dalam air. Itulah dia, ya. Oke, berikutnya. Ini adalah contoh gambar ikan, ya, hiu. Ya, dia punya tulang tengkorak, punya rahang bawah, punya lengkung insang, sirip dada, sirip punggung, tulang belakang, ya, sirip perut, sirip belakang, sirip punggung, sirip ekor. Nah, inilah, ya. Ini ekor, sirip, ya. Sirip samping kanan kiri, sirip ekor itu sangat berpengaruh untuk dia bergerak di dalam air, ya. Oke, berikutnya adalah amfibi. Amfibi, tengkorak pada amfibi berbentuk kecil, pipih, memiliki jumlah tulang yang lebih sedikit sehingga tengkoraknya ringan. Tulang belakang menyerupai jembatan yang berfungsi menopang berat tubuh antara anggota tubuh depan dan belakang. Amfibi memiliki sendi di bahu, di pinggul, siku, lutut, pergelangan tangan dan kaki yang membuat amfibi dapat bergerak. Nah, selain dia punya tulang dan otot, dia juga punya sendi, ya. Nah, sendi inilah yang menyebabkan tulang tadi bisa bergerak, ya. Oke. Kesimpulannya, otot yang kuat, tulang yang kuat, kaki yang ramping. Otot yang kuat, tulang yang kuat, kaki yang ramping. Ini bisa menyebabkan pergerakan pada hewan yang hidup di air, ya. Oke. Berikutnya adalah katak, ya. Tadi contoh katak, ini contoh katak, ya. Bisa lihat tengkorak, rongga mata, ulna, radius humerus, tulang melingkar, ruas tulang belakang, tulang paha atas mata kaki, tulang ekor, tulang pangkal paha, tulang ruas jari, ya. Oke, ini gambar katak. Contoh amfibi tadi adalah katak. Oke, berikutnya adalah reptil. Tengkorak reptil memanjang dan terdapat tulang yang memisahkan lubang hidung dan rongga mulut. Dua ruas pertama tulang belakang membuat gerakan kepala reptil lebih leluasa.
Sendi pada tulang atlas memungkinkan untuk mengganggu dan tulang aksis memungkinkan gerakan memutar. Ya, jadi selain dia punya tulang otot, dia juga punya sendi, sama seperti amfibi tadi. Ya, rumusnya adalah otot kuat, sama seperti amfibi, otot kuat, tulang kuat, kaki ramping. Ya, nah ini adalah rumus untuk dia dapat bergerak di darat maupun di darat. Ya, rata-rata reptil ini hidup di darat, tapi ada beberapa yang hidup di air juga. Ya, oke, baik. Ini adalah gambar reptil tadi, contohnya adalah kadal. Ya, bisa kalian lihat tengkorak, humerus, ulna, radius, tulang jari, tulang rusuk, tulang melikat, tulang belakang, tulang panggul, tulang betis, ruas jari, telapak kaki, tulang paha. Ya, ini adalah tulang yang dimiliki. Oke, dan yang terakhir adalah aves atau burung. Ya, aves yang saya ambil kali ini adalah si burung. Ya, oke. Tulang burung ringan tapi kuat. Ya, misalnya tulang lengan atas mempunyai rongga udara besar sehingga ringan. Jumlah tulang tengkoraknya sedikit. Tidak mempunyai gigi, tetapi mempunyai paruh dari keratin yang ringan. Gak punya gigi, tapi punya paruh. Ya, burung hidup di permukaan air memiliki tulang padat agar dapat menyelam ke dalam air. Burung yang hidup di permukaan air memiliki tulang yang padat agar dapat menyelam ke dalam air untuk mengambil makanan. Itu dia. Ya. Oke. Berikutnya, tulang dada biasanya besar dan sebagai tempat meletaknya otot terbang. Tulang rusuk menghubungkan tulang dada dan tulang belakang. Ya. Beberapa anggota gerak depan hilang atau bergabung di tempat meletaknya bulu. Anggota tubuh belakang berfungsi untuk melompat, berjalan, hinggap dan berlari. Ya, tubuh belakang tuh. Otot pada burung umumnya cepat berkontraksi, tidak cepat lelah sehingga sesuai untuk terbang. Ya, ototnya itu cepat berkontraksi, tidak cepat lelah sehingga cocok untuk terbang. Sehingga rumusnya adalah ketika dia punya daya angkat besar, dia punya kerangka yang ringan, dia punya tulang dada yang kuat, otot yang kuat, maka sistem gerak pada hewan aves ini akan berjalan dengan baik. Ya, jadi itu rumusnya. Gaya angkatnya besar, kerangkanya ringan. Kerangka itu adalah ya, oke, tulang dada kuat, kemudian ototnya kuat. Oke, demikian pembelajaran kita. Ini adalah ininya gambarnya, ya. Oke, baik. Oke. Demikianlah pembelajaran kita demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan di grup atau di WA pribadi. Oke, demikian anak-anak. Terima kasih dan tetap semangat.